Perkenalkan, nama saya Tony Kaputra Wibowo dari kelas 12 OTP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam asrofil ambiyahi wal mursalin Sayyidina wan nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan membawakan hadis yang bertema zina. Segala puji Tuhan bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salam senantiasa terucapkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarganya, para sahabat serta para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita mempertahankan takwa kita sehingga ajal menjemput. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini saya memohon izin duduk di sini untuk membawakan dakwah tentang zina beserta dalilnya. Mudah-mudahan ceramah tentang kejujuran tentang zina yang saya bawakan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya zina. Hadirin yang saya hormati, pengertian zina. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pengetahuan tentang zina, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina. Salah satu anjuran yang perlu diikuti. Zina merupakan perbuatan dosa besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas melarang keras hamba-hambanya berzina. Allah berfirman, wala rabu al-zina kan fahishatan wasa'an sabilan. Artinya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu merupakan dosa dan jalan buruknya, dan jalan yang sangat buruk. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan larangan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Perbuatan zina sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhramnya atau belum halal, tanda kutip. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah suatu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tanya, tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana. Zana memiliki arti
berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan zina yang dapat menghantarkan seorang melakukan zina besar. Pengertian zina menurut mazhab dan pendapat iman. Berikut ini ada pendapat lain mengenai pengertian zina menurut mazhab dan atau pendapat imam. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki pada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak atau wanitanya, dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menjelaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukan dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukhalaf yang muslim pada faraj adami, yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual pada percumbuan bukan termasuk zina. Meski tetap diharamkan, maka yang dilakukan oleh seorang mukhalaf artinya orang yang akhil atau belum balik sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka belum termasuk zina. Mazhab Asy-Syafiyah memberikan definisi tentang pengertian zina. Maksudnya ujung kemaluan laki-laki dimasukkan sebagai kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairahi dan mazhab Asy-Syafiyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhat akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya. Mazhab Al-Hanabilah, pengertian dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik berakal ke dalam satu dari dua lubang yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau subhah. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Islam. Seorang yang melakukannya tentu akan mendapatkan dosa. Islam telah menegur semua hal, termasuk hukum bagi pelaku yang berbuat zina. Demikian ceramah singkat dari saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan telah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun kehilafan. Akhiru halam walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing.